Untuk soal yang pertama, populasi manusia telah tumbuh sebesar 10 kali lipat sejak tahun 1800, namun hasil pertanian hanya mengalami peningkatan secara linear sejak 1960, sehingga suatu saat produktivitas pertanian tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas pertanian, terutama intensifikasi, karena ekstensifikasi pertanian dapat memicu penyempitan area hidup organisme lainnya. Di sini terdapat gambar bagan fotosintesis dari suatu tumbuhan yang sangat berkaitan dengan upaya peningkatan hasil panen. Untuk soalnya, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Mari kita langsung ke pembahasannya. Pada pernyataan A, tumbuhan di samping adalah tumbuhan transisi C3-C4. Tanaman C3 mempunyai efisiensi fotosintesis yang rendah karena enzim Rubisco mempunyai peran ganda, yaitu A untuk peningkatan CO2 dan B pengaktifan oksinasme dalam fotorespirasi. Pada tanaman C3, pemanfaatan CO2 hanya sebesar 50% karena fotorespirasi, sehingga efisiensi fotosintesis rendah. Pada tanaman C4 mempunyai dua tipe sel fotosintesis, yaitu mesofil dan bundle-seed, sehingga CO2 yang dihasilkan dari siklus Calvin di bundle-seed ditangkap kembali dan dipergunakan di mesofil. Fiksasi CO2 dilakukan oleh enzim PEPC yang aktivitas terhadap CO2 lebih tinggi dibandingkan pada tanaman C3, yaitu enzim Rubisco. Substrat pada tanaman C4 adalah Ca. Karbonik anhidrose. Ada pemisahan tempat antara reduksi NO2 dan NO3 dan reduksi CO2, tidak ada fotorespirasi yang terstruktur. Maka pernyataan A adalah benar. Pernyataan B adalah tumbuhan di samping rentan mengalami fotorespirasi. Pernyataan tersebut adalah salah. Untuk pernyataan C, tumbuhan di samping memiliki anatomi daun yang sama dengan tumbuhan dikotil pada umumnya. Pada tanaman C3, hasil pertama dari fotosintesis adalah molekul yang mempunyai 3 atom karbon, yaitu PGA. Pada tanaman C3, fiksasi CO2 terjadi molekul siklus Calvin. Contoh tanaman C3 adalah gandum, kentang, kedelai, dan lain-lain. Pada tanaman C4, hasil dari fotosintesis adalah molekul dengan 4 atom karbon, yaitu malat. Contoh tanaman C4 adalah jagung, tebu, dan sorghum. Maka pernyataan C dinyatakan salah. Pada pernyataan D, tumbuhan di samping sangat diuntungkan dengan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Yang termasuk gas rumah kaca adalah karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, freon, dan HFC dan PVFC. Sedangkan pernyataan D dinyatakan salah. Kesimpulannya, hanya pernyataan A yang benar, dan pernyataan B, C, dan D salah. Untuk soal yang kedua, perhatikan morfologi dan anatomi dari bagian yang ditunjuk pada tumbuhan rekus berikut. Bunga yang terlihat pada gambar diketahui tumbuh dari struktur yang ditunjuk. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan A, berdasarkan morfologi, bagian yang ditunjuk adalah daun. Ruscus bipopilum L. famili Liliaceae adalah tanaman hias daun semi berkayu, penutup tanah selalu hijau, berasal dari Afrika Utara, yang dapat digunakan sebagai tanaman-tanaman dalam ruangan indoor dan daun potong. Untuk pernyataan B, berdasarkan anatomi, bagian yang ditunjuk adalah batang. Ruscus adalah anggota tanaman dari keluarga lili yang termasuk dalam tumbuhan CAM. Tanaman ini dapat tumbuh di dalam lingkungan dan menghasilkan batang yang terkenal sebagai daun potong. Daun ruscus amat unik dan estetik karena bentuk daunnya yang oval dengan ujung meruncing serta bunga tumbuh di bagian tengah daun, baik di bagian atas maupun bawah, serta dapat bertahan lama sehingga sering digunakan sebagai filler pada rangkaian bunga atau dekorasi ruangan. Tanaman ini memiliki karakter daun semi mengkilap, daun hijau gelap tanpa duri. Untuk pernyataan C, tumbuhan ini memiliki sel pendamping floem. Di samping floem biasanya terdapat susunan yang disebut sel penggiring. Sel penggiring ini tersusun dari sel parenkim yang memiliki sifat khusus atau terspesialisasi. Sel ini lebih kecil dari sel floem. Sel penggiring dan sel floem terhubung dalam plasmodiosmata. Berbeda dengan sel floem yang saat dewasa tidak memiliki inti sel, nukleus. Sel penggiring masih memiliki inti tersebut. Sel penggiring memiliki ribosom dan mitokondria lebih banyak dari sel tumbuhan lain. Banyaknya mitokondria ini berhubungan dengan fungsi sel penggiring untuk melakukan kegiatan sel bagi sel floem, terutama penyediaan makanan atau energi bagi floem. Tanpa adanya sel penggiring, maka sel floem akan mati. Selain itu, sel penggiring juga menangkap dan menampung sari hasil dari proses fotosintesis yang keluar dari floem. Karena itu, sel ini memiliki banyak lipatan pada dinding selnya.
Pada pernyataan D, tumbuhan ini termasuk tumbuhan mesofit. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu xerofit, beradaptasi pada habitat kering. Mesofit, golongan tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk hidup di lingkungannya cukup air. Hidrofit, tumbuhan yang hidupnya berada di lingkungan berair. Sedangkan tumbuhan rukus termasuk tumbuhan xerofit. Berdasarkan penjelasan singkat tadi, maka disimpulkan, pernyataan A adalah salah, pernyataan B adalah benar, pernyataan C adalah benar, dan pernyataan D adalah salah. Untuk soal selanjutnya, klorofil adalah salah satu pigmen yang penting bagi tumbuhan, khususnya pada daun. Pengukuran kadar klorofil dapat dilakukan dengan spektrofotometri. Pemisahan klorofil dengan pigmen lain dapat dilakukan dengan kromatografi. Tentukan adanya pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan A, spektrofotometri sebaiknya dilakukan pada panjang gelombang yang sama dengan warna pigmen. Spektrofotometer mampu menangkap pigmen warna yang terkandung dalam tanaman dengan bantuan cahaya dan dengan panjang gelombang tertentu. Pernyataan B, klorofil A dan B dapat dibedakan dengan spektrofotometri karena klorofil lebih efektif menyerap cahaya biru, sedangkan klorofil B efektif menyerap cahaya kuning. Klorofil A terutama menyerap cahaya biru, violet, dan merah, berperan langsung dalam reaksi terang. Klorofil B menyerap cahaya biru dan oranye, memantulkan cahaya kuning hijau, tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang. Pernyataan C, klorofil memiliki sifat dominan hidrofobik sehingga tidak efektif di kromatografi menggunakan fasa cair berupa air. Klorofil A umumnya lebih bersifat hidrofobik sehingga semakin tinggi rasio klorofil A terhadap klorofil B akan mengakibatkan kelarutannya dalam air menjadi rendah. Pada pernyataan D, jika klorofil A berbeda dengan klorofil B pada gugus samping CH3A atau CHOB, maka kromatografi dengan pelarut nonpolar menyebabkan klorofil A bergerak lebih jauh dibandingkan klorofil B. Untuk klorofil A mempunyai gugus metil CH3 bersifat kurang polar dan berwarna biru hijau. Sementara itu, klorofil B mengikat gugus famili CHO bersifat polar dan berwarna kuning hijau. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan pernyataan A adalah benar, pernyataan B adalah salah, pernyataan C adalah salah, dan pernyataan D adalah benar. Untuk soal selanjutnya adalah berikut merupakan sayatan suatu jaringan tumbuhan dan beberapa penampang sayatan. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pada pernyataan A, sayatan tersebut berasal dari jaringan tumbuhan Gymnospermae. Pada penampang sayatan, terlihat sel tidak memiliki nukleus atau organel sel lainnya. Sayatan tersebut terdiri atas jaringan gabus. Jaringan ini terdapat pada tumbuhan dikotil dan Gymnospermae. Pada pernyataan B, jaringan di atas disayat secara tanggal sial. Penampang sayatan pada soal merupakan sayatan tanggal sial karena hanya tampak sel-sel yang seragam, dan jika jaringan tersebut disayat secara radial atau transversal, akan terlihat macam-macam jaringan penyusunnya, mulai dari epidermis hingga silinder pusat. Pada pernyataan C, jaringan di atas berkembang dari meristem primer. Jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus. Kambium gabus tergolong sebagai jaringan meristem sekunder. Pada pernyataan D, jaringan di atas tidak memiliki sel-sel yang masih hidup. Jaringan gabus tersusun dari sel-sel mati dengan bentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan dan suberin sehingga bersifat tidak tembus air. Pada penjelasan tadi, maka dinyatakan pernyataan A adalah benar, pernyataan B adalah benar, pernyataan C adalah salah, dan pernyataan D adalah benar.